Adik-adik sudah pada mandi belum? Ya, kalau belum mandi nanti dulu mandinya. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau bernyanyi, haleluya, puji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ciluba. Hati-hati gunakan mulutku. Amin. Hati-hati gunakan mulutku. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutku. Amin. Ya, ibadah ini akan kita buka, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, Engkau begitu memberkati kami. Kami bersyukur ada waktu bersama-sama memuji Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan kepada kami, sehingga hati kami boleh beria-ria, sehingga sukacita Allah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami mungkin yang masih malas, yang belum bangun. Biarlah Tuhan menolong, menggerakkan mereka. Di minggu depan boleh bersama-sama kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian lagu, buka Alkitab lalu dibaca. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek srek srek, srek srek srek. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari jiwaku, berbuah
pada hari ini, yaitu tanggal 21 Maret 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kakak akan pimpin doanya dan adik-adik di rumah boleh menutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami guru-guru sekolah minggu beserta anak sekolah minggumu ya Bapa, pada pagi hari ini yang cerah ya Tuhan Yesus, datang kembali ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang membuka hati dan pikiran kami, agar apa Tuhan Yesus yang kami dengarkan dan kami baca di dalam firman Tuhan boleh dapat berkenan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini tertulis dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kakak akan baca dan adik-adik di rumah boleh mendengarkan dan boleh mengambil Alkitabnya dan membaca di dalam hatinya masing-masing. Kita membaca firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamati lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertema Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik kakak yang di rumah, pernah gak kalian menyangkal Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian sehari-hari? Contohnya, jikalau adik-adik kakak semuanya sedang pergi jalan-jalan ke tempat keramaian atau pergi ke mall dan memasuki sebuah restoran lalu berdoa, apakah kalian malu sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa sebelum makan di tempat keramaian? Pada saat itu bukan hanya umat Kristen yang ada di situ, tapi beragam. Pernah gak adik-adik? Nggak pernah lah ya, soalnya kan Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Jikalau adik-adik kakak semua menyangkal Tuhan Yesus itu bukan juru selamat kita, apa jadinya kita semuanya? Kita semuanya tidak bisa hidup di dunia ini. Karena Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus. Pada awalnya dia berjanji kepada Tuhan akan setia mengikut Tuhan Yesus sampai mati. Tetapi di tengah perjalanan dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia tidak mengenali Tuhan Yesus. Saya tidak kenal dengan dia. Siapa dia? Petrus mengatakan itu kepada orang banyak. Itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, adik-adik kakak di rumah, pernah gak kalian seperti itu? Apalagi di zaman canggih seperti ini, terutama untuk kita kaum minoritas, umat Kristiani yang selalu dianggap sebelah mata oleh teman-teman kita yang di luar agama umat Kristiani. Tapi jangan kecil hati.
Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat hidup yang kekal, yang membawa kita keluar dari dosa-dosa. Bayangkan, Tuhan Yesus saja mampu mengorbankan dirinya, dia rela menyalibkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Jikalau adik-adik semuanya menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat kita, Tuhan Yesus akan merasa bahwa kita tidak layak untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kakak yakin bahwa anak-anak sekolah minggu GKPI Segar, baik dari umur Matius, Markus, dan Lukas, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan adik-adik kakak yakin tidak akan menyangkal Tuhan Yesus dimanapun kalian berada, baik di rumah, baik di luar rumah, atau di luar daerah, bahkan di luar negeri sekalipun nanti adik-adik kakak berada. Ingat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kunci kehidupan kita yang membawa kita ke dalam kedamaian, yaitu surga yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang boleh kami baca pada pagi hari ini ya Bapa, boleh berkenan di hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus juga yang memberkati mereka ya Bapa, baik dalam sekolah mereka yang melalui online ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu mengurapi anak-anak kami, dan Tuhan Yesus mampu melakukan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu kami yang ada di GKPI Segar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada orang tua guru sekolah minggu kami ya Bapa, dan juga orang tua anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati apapun ya Tuhan Yesus yang mereka lakukan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang memampukan mencukupkan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Bapa, dan urapilah segala kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup dan mati kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, tadi adik-adik kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita diajak untuk berani menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Karena apapun yang kita perbuat, Tuhan pasti tahu. Baik itu hati kita, baik itu pikiran kita, apalagi kelakuan kita. Kita angkat pujian kita menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, berbuat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah
sekolah. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih kebersamaan kami boleh bersama-sama anak sekolah minggu memuji menyembah nama Tuhan walaupun kami di rumah kami masing-masing. Inilah Bapa yang kami tahu menyenangkan hati Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu semuanya Bapa, dalam tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing, biarlah Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberkati mereka. Berikan mereka Tuhan kekuatan untuk melawan setiap keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Roh-Mu tetap memimpin mereka, mengarahkan hidup mereka, sehingga semakin hari mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, kesukaan bagi orang tua dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan berdoa untuk masa depan anak-anak Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan masa depan yang terbaik buat anak-anak kami. Di tengah-tengah pendidikan mereka, kerinduan mereka Bapa, ingin kembali belajar normal, biarlah Tuhan menolong, memberikan kesehatan kepada negara kami ini, sehingga kami juga Tuhan boleh kembali proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik dan anak-anak kembali boleh menuntut ilmu mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan masa depan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Dan berdoa untuk guru sekolah minggu juga Bapak, di tengah-tengah kehidupan kami Bapak, Engkau yang tahu Tuhan pergumulan kami masing-masing, baik pergumulan keluarga, pergumulan masa depan, pergumulan teman hidup, sakit penyakit, mungkin juga penderitaan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melewati semuanya ini Bapa, sehingga kami boleh tetap memandang kepada Tuhan, Engkau Allah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja kami Bapa, GKPI Segar ini, biarlah Tuhan pakai gereja ini di tengah-tengah masyarakat yang ada di tempat ini, sehingga gereja ini boleh menjadi lilin yang bercahaya, sehingga melalui gereja ini juga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta kami, guru jemaat kami, semua majelis, sintua, begitu juga guru-guru sekolah minggu, biarlah Engkau memberkati kami. Apapun yang kami lakukan di tengah-tengah pelayanan kami Bapak, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami hari ini, oleh semua karena kebaikan Tuhan, Allah yang menyertai memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap doa-doa dan permohonan kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Allah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.